Pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Melinda Gates berlangsung di ruang tunggu Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dalam pertemuan, Melinda Gates yang merupakan istri dari Bill Gates menyatakan komitmen Bill and Melinda Gates Foundation untuk membantu pemerintah mewujudkan keuangan inklusif kepada warga, khususnya masyarakat pedesaan. Selain itu, Melinda juga mengapresiasi upaya pemerintah yang tengah gencar untuk mempersempit kesenjangan ekonomi. Menko Perekonomian Darmin Nasution yang mendampingi Presiden bertemu dengan Melinda Gates mengakui pemerintah memiliki target agar 75% masyarakat Indonesia dapat mengakses keuangan inklusif. Ia juga mengatakan pemerintah bersama dengan Bill and Melinda Gates Foundation akan membahas lebih detail mengenai komitmen bantuan yang akan diberikan kepada Indonesia. Nah, sehingga mereka tadi diskusinya banyak dengan Bapak Presiden, apa yang mereka bisa bantu, apa program Indonesia dan apa yang mereka bisa bantu untuk di bidang-bidang itu, baik di keuangan inklusif, di pemberdayaan perempuan, pengentasan kemiskinan. Jadi tadi diskusinya panjang soal itu. Tentu tidak ada konklusi tadi, tapi masing-masing sudah menyampaikan dan hari-hari ini kita akan berbicara lagi di tingkat yang lebih teknis. Kita ikuti pemaparan Rifai Pamone tentang data hasil survei Indobarometer yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dalam 2,5 tahun terakhir. Pamone, silakan. Andini dan juga Kania, tidak terasa Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presidennya Yusuf Kala sudah 2,5 tahun memimpin negeri ini. Lalu bagaimana survei kepuasan publik bersama dengan Indobarometer? Kita akan coba menunjukkan kembali karena tadi di sejumlah informasi dalam paket kita sudah menyampaikan beberapa hal. Survei pendapat publik tentang pembangunan negara. Jadi kita lihat dulu secara makro, negara ini sudah bergerak ke arah yang benar atau salah menurut publik di Indonesia. Dari 1.200 responden 34 provinsi yang dilakukan oleh Indobarometer, 82% cukup tinggi. Persentasenya menyebutkan bahwa negara bergerak ke arah yang benar. Sementara 5,2% menyatakan negara bergerak ke arah yang salah dan 12,8% sisanya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Kemungkinan ini juga menjadi berbanding lurus apabila kita melihat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Joko Widodo, khusus untuk Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia selama 50 tahun nanti akan memimpin negeri ini, di mana ada 66,4% yang menyatakan puas, tadi sudah disampaikan dalam paket informasi, lalu 32% tidak puas, sisanya 1,6% menjawab tidak tahu dan juga tidak menjawab. Lalu kita melihat bahwa ini berbanding lurus dengan peluang Joko Widodo terpilih kembali dalam pemilihan Presiden 2019, di mana ada 57,8% publik dari 1.200 orang ini yang menginginkan Joko Widodo kembali mencalonkan diri atau menjadi Presiden pada Pilpres 2019. Lalu yang tidak ingin keberadaan Jokowi sebagai Presiden ada 26,7%, yang tidak tahu atau tidak menjawab sekitar 15,5%. Kami akan menunjukkan salah satu informasi yang juga disurvei oleh Indobarometer adalah survei Top of Mind Pilpres 2019. Jadi 1.200 orang ditanya siapa yang pantas menjadi calon presiden di Pilpres 2019, ada sekitar 8 nama yang muncul. Joko Widodo paling tinggi 31,3%, disusul Prabowo Subianto, Ahok, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Tri Risma Hari ini, Megawati Soekarno Putri, dan Gatot Nurmantio. Meski demikian, banyak PR yang harus diselesaikan oleh Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negeri ini karena sejumlah kemajuan sudah dilakukan di bidang pembangunan infrastruktur dan juga kesehatan serta pendidikan, namun dari segi beberapa sektor perekonomian seperti harga sembako, stabilitasnya, lalu kemudian juga tentang lapangan pekerjaan dan pengangguran, persentasenya masih di bawah 50%. Andini dan Kania. Pemirsa, hasil survei nasional Indobarometer terkait evaluasi 2,5 tahun pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala menunjukkan adanya kepuasan dari mayoritas publik terhadap kinerja pemerintah. Survei Indobarometer dilakukan di 34 provinsi pada tanggal 4 hingga 14 Maret 2017 dengan jumlah responden 1.200 orang dengan margin of error kurang lebih 3%.
Dari hasil survei, 66,4% responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Sedangkan 32% menyatakan tidak puas dan 1,6% tidak tahu atau tidak menjawab. Mayoritas responden yang puas terhadap kinerja Jokowi menyatakan akan kembali memilih Jokowi dalam Pilpres 2019. Masa pemerintahan Jokowi JK sudah memasuki setengah perjalanan dan 2,5 tahun lagi akan genap 1 periode memimpin. Selamat sore pemirsa, Presiden Joko Widodo meninjau proses pembangunan Waduk Seigong yang berada di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Waduk seluas 355 hektar ini akan menjadi waduk terbesar di Kepulauan Riau dengan biaya pembangunan hingga 238 miliar rupiah. Peninjauan Waduk Seigong yang berada di Kampung Seigong, Kecamatan Galang, Kota Batam ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum, Gubernur Kepri, serta Dirjen Sumber Daya Air. Proses pembangunan waduk sudah dimulai pada tahun 2016 dan sekarang sudah mencapai 35%. Pembangunan Waduk Seigong ini rencananya akan selesai pada tahun 2018 akhir. Waduk yang dibangun di atas lahan seluas 355 hektar ini bisa menampung air hingga 11 juta meter kubik dan akan menyuplai kebutuhan air di sekitar Pulau Galang, Rempang, serta Kota Batam. Menurut Presiden Joko Widodo, pembangunan Waduk Seigong ini merupakan satu dari 49 pembangunan waduk di seluruh Indonesia yang menjadi program pemerintah Indonesia.